Ya, kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sampai di materi ini, Ya, yaitu menentukan inverse dari suatu matrik menggunakan operasi baris elementer. Jadi, kemarin kalau kita punya suatu matrik A, kemudian kita disuruh mencari inverse-nya, tentunya di sini matriksnya ukuran n kali n ya, atau matrik persegi, maka kita bisa mencari inverse-nya itu dengan menggunakan metode operasi baris elementer. Nah, idenya gimana? Idenya dari suatu matriks yang kita punya, itu kita bentuk suatu augmented matriknya, yaitu matrik A yang kita perluas dengan menambahkan beberapa kolom atau dengan menambahkan matrik identitas kayak gini. Nah, kemudian ukuran matrik identitasnya harus menyesuaikan ukuran matrik A-nya. Kalau di sini A-nya itu berukuran 3 baris dikalikan 3 kolom, maka nanti identitasnya itu juga harus merupakan matrik identitas yang berukuran 3 baris dikalikan 3 kolom. Maka nanti saya punya identitas itu seperti ini. Nah, kemudian kita bentuk augmented matriknya atau matrik yang diperluas. Berarti di sini saya punya A ini saya isikan ke sini 1 3 0, kemudian min 2 3 1 0 1 1, kemudian diperluas matriksnya yaitu di sini 1 0 0 0 1 0, kemudian di sini 0 0 1 kayak gini. Nah, kemudian kita lakukan operasi baris elementer untuk membuat menjadi bentuk nanti. Kalau awalnya saya punya matrik augmentednya seperti ini, nanti dilakukan suatu operasi baris elementer akan ketemu bentuk di sini identitas, kemudian di sini nanti A inverse-nya kayak gitu. Nah, oke, kita lakukan operasi baris di sini. Kira-kira operasi baris yang harus kita lakukan apa? Pertama, kita cermati dulu pivot baris pertama. Pivot baris pertama kita punya ini. Nah, kemudian kita sudah punya pivot baris pertama itu seperti ini. Kemudian kita perhatikan di baris pertama kolom pertama, ini nanti akan menjadi leading, gitu kan ya. Leading itu nilainya harus 1. Karena apa? Karena nanti kita mau menuju bentuk ini, identitas A inverse kayak gitu. Berarti ini sudah 1, nggak perlu kita apa-apakan. Langkah selanjutnya kita harus mengenolkan kolom pertama baris di bawahnya kayak gitu ya. Berarti kita harus mengenolkan ini. Berarti operasi apa yang harus kita lakukan? Baris kedua saya tambah dengan 2 kali baris pertama. Kemudian yang di baris ketiga di sini sudah 0, berarti nggak perlu kita apa-apakan. Oke, kalau ini kita lakukan operasi ini, maka nanti kita akan mendapatkan hasil matriknya kayak gimana? Baris pertamanya kan tetap, berarti 1 3 0, kemudian di sini 1 0 0 kayak gini. Nah, kemudian di sini akan menjadi berapa? Akan menjadi berapa? Halo? 0. Ya, di sini akan menjadi 0. Kemudian di sini akan menjadi berapa di sini? 9. 9. 1. 9 atau 8? Oh, 9 ya. Oke. Kemudian di sini akan tetap 1. Di sini menjadi berapa? 2 ya. Kan 0 ditambah 2 kali 1. Di sini akan jadi tetap 1, di situ 0. Seperti itu. Benar nggak ini operasinya? Iya, Bu, benar. Nah, baris ketiga tidak kita apa-apakan, berarti kita tulis lagi 0 1 1 0 0 1 kayak gini. Nah, kemudian
Nanti dari sini langkah selanjutnya, karena di sini di bawahnya 1 utama, yang ada di sini semuanya sudah 0, kita menjadikan baris kedua menjadi pivot. Berarti pivot baris kedua ini akan menjadi acuan, kemudian ini kita perhatikan di sini. Ini nilainya berapa? 9. Padahal kalau kita perhatikan yang mau kita tuju di sini nanti bentuknya harus identitas. Identitas baris kedua di sini nilainya harus berapa? 1. Berarti baris kedua ini harus saya apakan? Supaya 1. Baris kedua harus saya apakan? Supaya 1 di sini nilainya? Dikali dengan 1/9. Ya, dikalikan dengan 1/9. Oke, berarti baris kedua, saya tulis di bawahnya ya, karena di situ tidak cukup. Itu nanti kita operasikan menjadi baris kedua ditambah dengan 1/9 dikalikan baris kedua. Ini nanti akan menghasilkan matriks baru. Matriks barunya apa? Baris pertamanya tetap, berarti 1, 3, 0. Kemudian di sini 1, 0, 0. Kemudian yang baris kedua kita operasikan kan tadi 0, 1, kemudian 1/9, 2/9, 1/9, 0. Kemudian ini tetap 0, 1, 1, 0, 0, 1. Kayak gini. Nah, kemudian ini sudah menjadi 1 nih. Langkah selanjutnya, ini nanti kita harus mengenolkan yang di baris ketiga, kolom kedua, dan harus mengenolkan ini juga kan? Berarti operasi apa yang harus saya lakukan? Yang ini harus 0 nih, berarti ini kan terkait dengan baris pertama. Berarti baris pertama saya harus lakukan operasi menjadi apa? Baris pertama ditambah dengan min 3 baris kedua. Kemudian baris ketiganya harus saya operasikan menjadi apa? Baris ketiga ditambah dengan min 1 baris kedua. Kayak gitu kan ya. Kalau operasi ini kita lakukan, maka nanti kita akan dapat matriksnya jadi seperti apa? Oke, pelan-pelan. Baris kedua tidak kita apa-apakan. Berarti baris kedua kita tulis dulu. Berarti di sini 0, 1, 1/9, kemudian ini yang bagian sininya 2/9, di sini 1/9, di situ 0. Nah, berarti baris pertama dulu. Baris pertama di sini karena di sini 0 berarti 1 tidak akan berubah, gitu kan ya, tetap 1. Kemudian tujuan tadi kita kan mau mengenolkan ini, berarti di situ nanti pasti hasilnya 0. Nah, sekarang di sini berapa ini? Berarti 0 ditambah min 1/3 dikalikan 1/9. Berarti berapa itu? Min 1/3 ya? Ya enggak? Halo? Iya Bu, benar Bu. Nah, selanjutnya yang di sini berapa? 2/9 dikalikan min 3, berarti min 2/3. Min 2/3 di sini 1, berarti berapa itu? Berarti 3/3 min 2/3, berarti jadi 1/3. Benar? Iya, Bu. Nah, selanjutnya ini min 3, ini jadi min 1/3 gitu kan ya? Dikalikan ini, kemudian di sini jadi berapa? Tetap 0. Seperti itu? Setuju semuanya? Setuju, Bu. Nah, lanjut ke baris ketiga. Baris ketiganya gimana? Di sini pasti akan tetap 0. Kemudian tujuan kita tadi mengoperasikan baris 3 kan mengenolkan ini. Berarti ini harus 0. Nah, sekarang selanjutnya yang di sini nih. Yang di sini berapa? Min 1 dikalikan 1/9. Berarti min 1/9 ditambah dengan 1. Berarti berapa itu?
1 kan 9/9. Dikurangi 1/9 10 per berarti 9. Oh, 8 per 9. 8/9. Kemudian di sini jadi berapa? Ya di sini min Min 2 2 per per 9. 9. Kemudian yang di sini Minus per 9. ya min 1/9. Kemudian yang di sini 1. tetap 1. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya tujuan kita tadi membentuk matriks identitas di bagian sini. Berarti fokus kita sekarang ke sini. Baris ketiga. Baris ketiga di sini 00, di sini nilainya harus berapa yang saya lingkarin ini? Harus 1. Berarti di situ supaya 1, baris ketiga harus saya apakan? Kalikan dengan 9/8. Kayak gitu kan? Nah, nanti kalau kita operasikan seperti ini di baris ketiga, akan diperoleh matriksnya jadi apa? Karena yang dioperasikan baris ketiga, baris 1, 2 tetap kita tulis dulu. 1, 0, min 1/3, kemudian di sini 1/3, min 1/3, 0, kemudian di sini 0, 1, 1/3, 2/9, 1/9, 0. Nah, di sini yang kita operasikan karena ini 0 dikalikan berapapun tidak ngaruh, berarti 8/9 dikalikan 9/8, nanti nilainya 1. Kemudian di sini berapa? 9/8 dikalikan min 2/9. Berarti min 1/4 ya? Ya, Kemudian 9/8 dikalikan min 1/9. Jadi berapa itu? Min 1/8. Seperti itu? Kemudian 1 dikalikan 9/8. Berarti jadi 9/8. Kayak gitu. Nah, di sini sudah 1. Langkah selanjutnya kita harus mengenalkan yang di atasnya. Ya, ada slide. Itu yang di tengah 1/9 bukan sih? Kan ini 9/8 dikalikan min 1/9. Bukan Bu, yang di baris kedua. Baris kedua yang di sini. Iya. Tunggu, Baris ini kedua, tadi bukan yang operasi- sebelah kiri Bu. Yang 1/3 bukan harusnya 1/9. Oh iya. Sorry, di sini 1/9. Oke. Karena di sini tadi tidak dioperasikan sama sekali ya, sama dengan ini. Oke, terima kasih koreksinya. Oke, ada lagi yang miss? Enggak ya? Oke, lanjut. Tadi sampai mana kita? Nah, di sini yang saya lingkarin yang ini sudah 1. Berarti langkah selanjutnya kita harus ngapain? Membuat 0 ini kan, yang di atasnya. Berarti di situ yang harus saya nolkan itu adalah baris pertama kolom ke 3. Berarti di situ baris pertama itu saya operasikan dengan apa? Baris pertama saya tambahkan dengan 1/3 baris ke 3. Kayak gitu ya? Ya enggak? Kemudian Iya, Bu. yang baris kedua ini kita operasikan baris kedua ditambah dengan min 1 baris ke min 1, min 1/9 baris ke 3. Seperti itu ya. Nanti kita akan mendapatkan matriks augmented-nya itu jadinya kayak gimana? Yang kita operasikan baris 1 dan baris 2. Baris 3-nya tetap. Berarti di sini 0, 0, 1. Kemudian di sebelah sini min 1/4, min 1/8, di sini 9/8. Nah, kemudian di sini karena di bawah ini 0, atas ini tetap pastinya ya. Berarti ini tetap 1, 0, di sini 0, 1. Nah, tujuan kita tadi mau mengenolkan ini dengan operasi ini yang baris pertama. Berarti di sini pasti akan 0 kan nilainya. Nah, selanjutnya di sini baris pertama kolom keempat. Di situ nilainya 1/3. 1/3 di sini. Kemudian kita tambah dengan 1/3 dikalikan baris ketiga yang sesuaian dengan ini. Sesuaian dengan ini kan ya. Dikalikan min 1/4 kayak gitu kan. Berarti berapa ini hasilnya? 1/3 dikurangi 1/12. Jadi berapa itu? 4/1/12. Berarti 3/12 tidak lain 1/4. Di sini ya. Benar nggak hitungannya? Sambil dikoreksi ya.
Nah, kemudian Iya, yang Bu. di bagian sini, di situ ada min sepertiga ditambah dengan sepertiga dikalikan ini, min 1/8. Berarti jadi berapa di situ? Min sepertiga dikurangi 1/24. Berarti sama dengan berapa? 8 min 1 dibagi 24 ya? Ini 8 min 8. Seperti itu. Min 9/24. Ya enggak? Ya, Bu, benar, Bu. Nah, kalau disederhanakan ini jadi berapa? Min Minus 3 3/8. per Min 8. 3/8. Berarti di sini min 3 per 8. Nah, selanjutnya yang di sini nih, ini 0. Berarti 0 ditambah sepertiga dikalikan 9/8. 98 dikalikan sepertiga berapa itu? 3/8 ya? 3/8. Oke, selanjutnya baris keduanya. Baris keduanya, bagian ini kan akan kita nolkan. Ya sudah, berarti ini nanti golnya 0. Sekarang yang di sini nih, 2/9 di situ harus saya tambah dengan siapa di situ? Di sini min 1/9. Min 1/9 dikalikan baris ketiga yang sesuai dengan bagian ini. Berarti dikalikan min 1/4. Jadi berapa itu? 2/9 min 1/36. Berarti berapa? 8/1/36. 7/36 ya? Iya, Bu. Di sini 7/36. Kemudian yang di bagian sini 1/9 ditambah dengan min 1/9 dikalikan min 1/8. Berapa itu? 1/9 dikurangi dengan 1/9 dikalikan 8 berapa? 72. 72. Kemudian ini berapa kalau disederhanakan? Itu, 7/72 bukan? Sorry. Iya nggak sih? Bu, ini bukannya ditambah, Bu, ya? Karena kan minus kali minus, Bu. Yang mana nih? Minus. Oh iya benar. Ini juga Dari ditambah atas. ya berarti? Iya, harusnya, Bu. Ini berarti 9/76 ya? Iya. Yang di sini jadi plus juga. 9 Oke, ini jadi berapa nih sederhananya? 9/36 enggak, Bu? Yang mana? Yang di atas tadi 9/76, Iya, 36. 36. Ini 36 udah bener ya? Salah ini aja. Ini 9/36 kan? Ini 72, yang di sini yang bawah ini 9/72, Bu. 9/72. Oke. Satu lagi, yang ini 0. Berarti 9/8 dikalikan min 1/9. Berarti min 1/8. Nah, itu ya. Nah, kalau kita sudah selesai melakukan operasi baris ini, langkah selanjutnya, perhatikan di situ hasil operasi baris kita sesuai dengan harapan nggak bentuk yang sudah kita tuju. Tadi kita tujuannya mau ngapain? Bentar, ini saya hapus dulu. Mencari inverse, Bu. Ya, mencari inverse. Di situ sudah kelihatan belum inverse-nya yang mana? Dari konsep yang tadi. Yang ada yang sebelah kanan itu. Nah, tadi kan bentuknya kita mau mengharapkan kayak gini kan? Bentuk yang kita harapkan itu adalah ini. Nah, sedangkan di sini sudah sesuai dengan itu nggak bentuknya? Di sini kan udah identitas nih. Yang bagian ini. Di bagian ini adalah A inverse-nya. Berarti A inverse-nya yang ini. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa A inverse itu sama dengan yang ada di sini. Berapa itu? 1/4 min 3/8. Kemudian itu 3/8. 9/36. Kemudian 9/72. Di situ min 1/8 ya, min 1/8. Baris ketiganya di situ min 1/4, kemudian min 1/8, 9/8. Inilah inverse yang dimaksud
yang dihitung berdasarkan operasi baris elementer yang tadi.